Kita masih di Solo, Kamas Bayu, dulur semuanya. Sekarang kalau misalkan turun di stasiun Solo Balapan, bisa nginep di salah satu hotel tertua. Meskipun reviewnya sih agak-agak serem ya. Katanya ini kan salah satu hotel tertua di Solo, tapi ini hotel bintang 5. Aku dapetnya di harga 385. Jadi nggak apa-apa ya, kita sekaligus buktikan apakah seangker itu, apakah semenyeramkan itu, dan apakah sefancy itu hotel bintang 5 cuma 300-an, udah pakai sarapan juga. Kita langsung cek sama-sama Hotel Sahid Jaya Solo. Oke, jujur aku tuh mendadak pesen hotel ini ketika lagi ada di Solo, di tengah kerjaan di Solo, karena ada review orang nih yang bilang kalau hotel ini tuh termasuk salah satu hotel paling serem gitu yang ada di Solo. Tapi aku juga pengen membuktikan nih, apakah hotel bintang 5, hotel tua, salah satu hotel legend di Solo, ini emang beneran serem. Dan aku jujur tidak merasakan suasana serem sama sekali, karena kebetulan waktu aku datang tuh di peak season gitu ya. Kemudian aku juga aneh nih, high season tapi harganya murah, 385.000 udah pakai sarapan. Ini patokannya adalah stasiun Solo Balapan. Kita naik teman bus K6S gitu, nanti turun di halte Wonder, kemudian jalan kayak 5 menit kita udah sampai di Jalan Gajah Mada nomor 82, Ketelan, Banjarsari, Surakarta. Ini emang sih kalau kita lihat dari luar tuh beneran kayak properti yang udah tua banget gitu. Tapi tetap aku ketika masuk pun agak amazed ya, karena di luaran tuh emang kelihatan ya khas hotel tua gitu ya, tapi masih terjaga kebersihannya gitu ya. Langsung kita menuju ke area lobby. Ini juga sorry banget beberapa footage tuh hilang, jadi mungkin agak kayak aneh dikit gitu. Ketika nonton yang sesi ini aku juga kurang tahu. Beberapa video tuh ketika aku masukin ke aplikasi render Vegas Pro ini tuh nggak masuk nih. Di lobby komplit ya. Tadi ada meja untuk GRO, kemudian ada ornamen gamelan juga. Kemudian ada business center. Kalau kita mau beli-beli batik di sini juga udah dikasih tahu apa sih hal-hal tentang menarik dari Solo begitu. Kemudian ini juga jadi satu dengan area restorannya juga. Begitu kita masuk ada jasa valet service juga. Kita langsung naik ke area reception. Ini juga unik banget nih. Aku suka ornamen langit-langitnya tuh kayak berasa Jawanya tuh masih kayak dipelihara banget. Mekanisme check-in juga gampang, kayak biasa menunjukkan ada kartu identitas, nanti akan dikopi sama petugas. Dikasihlah kunci kamar dan juga alat untuk naruh electricity port. Nah, nanti aku juga kasih tahu caranya. Nih, sekeren ini nggak serem ya. Meskipun yang ada six sense tuh katanya bisa ngelihat, tapi ini aku ngelihatnya sih nggak begitu serem, tidak temaram juga. Untuk kawasan lorong menuju ke area kamar tuh masih cenderung cerah gitu. Ini juga ketika aku dateng rame dengan orang-orang gitu ya, bahkan penuh satu lantai sama kayak aku. Ini aku dapat sekali lagi harga cuman 385.000. Ini udah termasuk dengan sarapan, Kamas Bayu Tulur semuanya. Jadi silakan, aku pesennya di Traveloka. Kalau misalkan kepengen banget booking sama kayak aku, silakan bisa klik link di deskripsi. Yang tadi aku bilang ya, ini kunci kita masukkan karena kamar lama, kemudian agak ditekan, ya kan, baru bisa dibuka pintunya tuh. Cara bukanya kayak gitu. Kemudian ini sengaja aku lepas ya, aku pisahin antara kunci dan electricity portnya ini. Nah, itu untuk menyalakan lampunya. Meskipun nanti kita bisa lihat ya untuk electricity-nya juga itu tuh masih kayak sistem lama banget gitu. Kayak gini suasana kamarnya. Kita langsung unboxing dulu untuk kawasan kamar. Begitu kita masuk, kayak biasa kita harus cari tahu dulu emergency exit-nya di mana ya, yang selalu ditaruh di pintu. Kemudian lemarinya juga lumayan luas. Ini ornamennya kayu semua. Ini aku jujur ngerasa luas banget. Kalau misalkan bawa keluarga, bawa koper banyak, tas banyak, kayaknya bakalan masuk muat gitu. Langsung ada kaca full body. Ini juga lumayan gede kacanya. Masih ada kaca lagi. Ini buat naruh kalau kita bawa tas-tas kecil mungkin ya, atau mungkin bawa makanan bisa ditaruh di sini. Ini juga agak
terjangkau untuk menu room service-nya, dan dilengkapi dengan chiller. Meskipun chillernya juga ditaruh di lemari juga nih Kamar Biotur semuanya. Ini juga bisa di set. Meskipun ini settingan terendah aja tuh udah langsung beku minumannya gitu semalaman. Kayak gini untuk keasahan interior kamarnya ini aku kebetulan pilih di tipe twin. Lumayan luas kasurnya, bukan ukuran 100 nih kalau nggak salah, ukuran 140 atau 120 nih, bukan ukuran 100 ya. Jadi misalkan ini twin pun masih leluasa banget, masih termasuk gede gitu. Kalau kita nginep gitu mungkin bawa anak kecil, bawa bocil masih bisa tuh, bawa 2 anak masih muat kalau misalkan pesen kamar yang twin bed, karena ya gede gitu ya. Ini juga selimutnya tebel, masih ada 2 bantal, kemudian ada bantal kecil yang nggak pernah dipakai juga, kemudian masih ada ini apa sih, ini selendang ya yang biasa dipakai untuk sholat, karena ini di atas juga udah ada penunjuk arah kiblatnya juga di bagian di atas chiller, nanti bisa kelihatan kok ya. Kemudian ini juga yang tadi aku bilang electricity-nya tuh masih kayak electricity model lama gitu. Semuanya tuh di sini. Setelah tadi kita masukkan electricity portnya, tetap harus disetting ulang kayak gini. Tuh, senyaman ini kamarnya juga, ini aku kaget luas. Masih ada space, kursi ada 2, ada meja juga kalau kita mau nge-chill dengan view. Ini kalau nggak salah menghadap ke arah stasiun. Tuh, jadi keren. Kebetulan ketika aku kesini posisi lagi mendung mulu, jadi nggak bisa ngelihat view yang cakep sih. Kayak gini senyaman ini, kasurnya empuk, selimut wangi, kemudian sarung bantal juga wangi, kamarnya juga masih luas. Pencahayaannya ini juga aku kaget ya, karena mungkin ini pakai jendela bukaan gede, jadi ketika malam tuh beneran kayak temaram gitu, tapi ketika siang gorden udah dibuka tuh kayak berasa terang aja Kamar Biotur semuanya. Kayak biasa kita dapat complimentary drink, ini ada 2 buah, kemudian dapat teh, kopi, dan ini kopinya juga kopi model kayak teh gitu Kamar Biotur semuanya. Jadi kopi di dalam bag ya. Kemudian untuk TV-nya pakai K-Vision, jadi tahulah K-Vision tuh bisa nonton apa aja ya. Senyaman ini dapat juga sendal 2 buah. Ini kalau kita mau ngelondri itu juga termasuk yang terjangkau. Kemudian ini juga dapat storage nih, kalau kita bawa koper, kita bawa tas masih bisa ditaruh di situ. Ini yang tadi aku bilang ya, teh dan kopi bag. Jadi kopi bukan kopi bubuk tapi kopi di dalam kantong gitu. Jadi nggak ada ampasnya. Keren sih. Ini yang tadi aku bilang ya, view-nya keren, bisa melihat daerah Timuran atau mana nih aku lupa, Banjaran, Timuran, iya kayaknya daerah situ, Kestelan, Ketalan, nggak ngerti tempat Solo. Ini view-nya juga cakep sih. Jadi senyaman ini beneran harga cuman 380.000, udah termasuk dengan sarapan. Hotel Sahid Jaya Solo ini bisa jadi rekomendasi untuk Kamar Biotur semuanya kalau pengen banget staycation ke Solo. Kita langsung cek area kamar mandi ya. Ini juga nggak kalah luas kamar mandinya. Ini ada kaca gede, dan ini juga dibedakan antara kamar mandi dan juga antara shower dan kloset. Nah ini wastafelnya juga seluas ini. Ini juga dapat hair dryer, tapi kita kudu nge-request kalau mau minta hair dryer, nanti dikasih sama petugasnya ya. Ini juga dapat amenities, ini lengkap. Ada shower cap, ada cotton bud, ada sisir, kemudian ada sabun dan sabun batang juga. Tuh, seluas ini Kamar Biotur semuanya dilengkapi juga dengan keranjang. Ini kalau kita mau naruh laundry atau tempat sampah juga bisa dipakai tuh. Seluas ini, langsung sebelah sini ada kloset. Klosetnya juga meskipun ini kelihatan tua tapi proper. Aku tidak mencium bau jamban sama sekali. Baunya fresh, wangi gitu. Dapat juga tisu dan juga ada bidenya juga. Nah, untuk mandinya di sini ada pintunya, dan juga yang aku paling suka kalau misalkan selalu diributin sama pasangan karena becek-becek mulu, ini bakalan aman dari becek. Beneran senyaman ini, seproper ini kamar mandinya Kamar Biotur semuanya. Aku beneran ngerasa seneng banget nih. Harga cuma 300 ribuan, udah paket sarapan ya. Ini bisa menginap di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Solo. Meskipun banyak yang review buruk tentang penginapan ini ya, hotel ini, tapi aku tidak merasakan hal-hal yang ganjil begitu. Nyaman karena kebetulan mungkin karena posisi lagi rame kali ya, jadi kayak ke distract, nggak begitu serem sih. Tapi
Begitu masuk pun aku tidak merasakan hawa-hawa menyeramkan ya. Kita lanjut ke kamar mandinya. Ini beneran yang tadi aku bilang tidak mungkin akan becek karena perbedaan lantai itu, ketinggian lantainya beda. Kemudian ditutup sama pintu kaca yang rapat. Jadi ini tampaknya yang sering banget diomelin sama pasangan. Kalau bakalan becek-becek, nggak mungkin becek banget gitu. Kita langsung geser Mas Bayu Telur semuanya dari area kamar menuju ke, nah ini Hotel Bintang 5 fasilitasnya lengkap, ada pusat kebugaran. Nah ini kalau misalkan selalu ya, tiap kali nginep itu jadi salah satu yang dipilih adalah gym center atau pusat kebugaran atau fitness center. Nah ini juga proper, meskipun ini alatnya kelihatannya tua-tua ya, tapi ini masih bagus kok. Ada kalau kita mau latihan sit up, kemudian cardio. Ini kalau misalkan mau latihan perut bisa di sini. Kemudian ini yang mulai angkat beban ya, main dada. Kemudian main bicep, main tricep, main punggung. Ini komplit semuanya, Mas Bayu Telur semuanya, dan ini juga full AC. Jadi kayaknya nggak bakalan keringetan parah sih kalau misalkan kita fitness di Shahid Jaya Solo tuh. Selengkap ini, dan ini alatnya juga banyak. Jadi kalau misalkan kita atau mungkin bareng sama tamu lain tuh kayak nggak bakalan ngantri lama gitu, karena alatnya ini banyak, jadi bisa kayak ganti-gantian. Malah kemarin tuh sempet aku tuh nginep bareng sama tamu lain gitu ya. Ketika fitness di sini itu tuh kita kayak gantian, kita men-challenge masing-masing. Yuk kita main 5 kilo, kamu juga main 5 kilo, aku main 10 kilo, kamu main 10 kilo. Kayak gitu, menyenangkan itu. Dibuat kita sehat begitu ya lewat Shahid Jaya Hotel. Di sini juga lengkap. Kalau misalkan mau ke kamar mandi dan juga area toilet, ini bisa dipakai aja ya. Dekat dengan area fitness centernya tuh. Ini meskipun lantainya atau karpetnya lama, tapi ini aku nggak ngerasa kayak usang, nggak ada bau-bau usang, tetap bau wangi. Dan di sebelah lantai dari pusat kebugaran juga udah ada spa-nya. Ini juga kaget, aku kirain tuh bakal yang kayak mahal banget karena hotel bintang 5 otomatis spa-nya mahal ya. Ini ternyata enggak. Nanti tinggal zoom sendiri untuk paket harganya. Bahkan kita juga bisa makan setelah spa di tempat itu juga tuh. Semenyenangkan ini. Untuk info lengkap tadi juga ada di area reception sih ya. Dan kebetulan lantai 2 ini adalah lantai di mana semua excitement yang ada di Hotel Shahid Jaya itu tuh berkumpul. Tadi udah ada pusat kebugaran, kemudian spa gitu ya. Di sini juga ada kolam renangnya. Tapi ini hati-hati karena kolam renangnya cenderung dewasa ya, kedalamannya 110 cm. Untuk anak-anak tuh cuman kayak 30 cm, itu kecil banget gitu. Jadi mungkin permasalahannya kalau misalkan tamu lain juga bawa anak, mungkin akan rame banget di part anak-anak. Nah ini untuk dewasanya tuh luas banget gitu. Jadi anak-anak kalau misalkan mau diajak berenang, karena ini tangganya licin gitu, jadi hati-hati, tetap harus dalam pengawasan orang tua tuh. Senyaman ini, sesyahdu ini Mas Bayu Telur semuanya. Shahid Jaya Hotel Solo ini kembali lagi aku dapat di harga cuma 385.000, udah termasuk dengan sarapan. Jadi silakan bisa pilih kalau misalkan pengen banget beli via Traveloka. Aku taruh link pembeliannya di deskripsi, nanti Mas Bayu tinggal klik aja, tinggal langsung bungkus di situ juga oke. Dan di sini juga unik nih, untuk misalkan kamar mandi atau bilasannya ini tuh juga terpisah gedungnya tuh, beda kelihatan jauh ya. Itu juga proper, jadi aman kalau misalkan mau ganti-ganti segala macam, mau bilasan di area kamar mandi juga masih bisa ya. Jadi ini aku juga bingung ini lantai berapa, karena tadi kan lantai 2 tapi masih turun. Dan ini yang tadi aku bilang tuh, perosotan untuk anak-anak atau kolam untuk anak itu tuh sempit banget, beda comparing sama yang dewasa tuh jauh banget. Jadi memang hati-hati kalau misalkan pengen banget berenang sama anak, jangan sampai skip gitu ya, atau mungkin hilang pengawasannya ke anak, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ini beneran ya, tuh 110 cm kedalamannya, beneran bisa berasa olahraga banget sih untuk yang dewasa ya. Senyaman ini tuh kelihatan ya dari luar itu, meskipun ini gedung tua tapi masih tetap terjaga kebersihannya, masih terus terjaga maintenance-nya gitu. Jadi menurut aku sih yang bilang ini hotel horor sih kayaknya enggak ya. Udah nggak horor lagi, bahkan ini termasuk salah satu hotel yang menurut aku sih nyaman ya, hotel tua tapi masih tetap terjaga kualitasnya, makanya tetap stabil di penilaian hotel bintang 5 juga. Senyaman ini juga kalau kita nge-review area kolam renangnya juga nggak terlalu banyak kaporit. Aku tidak merasa biasanya kan asem ya kalau ada kaporitnya ya, ini tuh nggak berasa banget.
masih berasa seger sih rasanya, apalagi kan kita tahu banget ya kota Solo tuh gerahnya minta ampun. Jadi berenang sore-sore atau berenang di Hotel Sahijaya Solo itu pasti akan jadi salah satu pilihan yang oke untuk Kang Mas Mbak Yu dulur semuanya. Dan kita langsung geser ya. Ini juga sayang banget kalau misalkan ada yang kayak buka cafe gitu di pool, pasti akan laku banget. Minimal jual es teh lah ya. Ini yang tadi aku bilang ya, termasuk dengan sarapan. Tapi sorry banget footage untuk sarapannya hilang. Tapi yang jelas ini tuh komplit, mau American breakfast, Indonesian breakfast, continental breakfast. Jadi aku rekomendasikan ya, yang mau ke Solo silakan bisa booking aja Sahijaya Solo. Link pembelian aku taruh di deskripsi ya. Ini mohon maaf karena banyak banget skipnya, tapi semoga bisa jadi referensinya Kang Mas Boy dulu semuanya kalau misalkan mau ke Solo. Minggu depan kita akan pindah kota Kang Mas Boy dulu semuanya. Jadi jangan lupa setiap hari Kamis jam 12 siang silakan nyimak channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Ke kota mana lagi kita minggu depan? Jangan lupa stay tune Kamis depan Kang Mas Boy dulu semuanya.